Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yuan Shen masih terus berjalan di Kampaan Laut Barat. Di sisi lain, Joyan sudah berhasil menguasai inti Guntur Gile. Kemudian, Joyan pun menagih janjinya kepada Chang Yuwa untuk memberikan teknik rahasia tingkat Kampaan Sunyi. Yang mana selanjutnya, Chang Yuwa pun mengeluarkan slip batu giok lalu memberikannya kepada Joyan. Kemudian, Joyan pun memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam batu giok itu. Dan scene pun berganti. Guys, ngomong-ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Meskipun ada perbedaan dalam penampilannya, setelah diperiksa lebih dekat lagi, itu sangat mirip dengan jiwa ilusi yang muncul di patung batu sebelumnya. Lebih tepatnya, itu berasal dari jiwa yang sama dari penguasa Guntur Ekstrim. Dan dia adalah pemimpin dari klan Guntur, yaitu Chang Xitia. Senior, sejauh yang aku tahu, klan Gunturmu telah dihancurkan oleh klan Xiao, ucap Joyan yang berkata perlahan. Namun, dalam menghadapi situasi seperti ini, jelas Joyan tidak ingin terlalu banyak berbicara. Iya, aku telah mengetahuinya. Tetapi, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tentang masalah ini? Ucap Chang Xitia yang bertanya dengan serius. Senior, aku adalah penguasa Guntur Ekstrim saat ini, jawab Joyan dengan hormat. Penguasa Guntur Ekstrim yang baru? Apa yang terjadi? Bisakah kamu menjelaskan kepadaku dengan sangat jelas? Tanya Chang Xitia dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Joyan pun dapat merasakan bahwa ada kesedihan yang mendalam dalam kata-kata Chang Xitia ini. Oleh karena itu, Joyan pun langsung memberitahukan semua yang terjadi sebelumnya. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Joyan, Chang Xitia pun terdiam untuk waktu yang sangat lama. Jelas, dia tidak menyangka setelah kejatuhannya, dia akan meninggalkan masalah sebesar itu. Sekarang, apakah Jinchong muridku telah jatuh? Tanya Chang Xitia, namun dalam kata-katanya ini, sepertinya dia masih sangat menyayangi Jinchong di dalam hatinya. Tapi, dalam hal ini, Joyan juga telah menebak bahwa orang di depannya ini pasti akan menanyakan masalah tentang ini. Senior, muridmu tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya, mengkhianati gurunya sendiri, tanpa memberikan kesempatan gurunya untuk melawan. Jadi, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri, ucap Joyan yang tidak menghindarinya dan berkata dengan tegas. Sebenarnya, aku tidak mengerti mengapa muridku menjadi seperti ini. Bukannya aku tidak ingin memberikan inti Guntur Gile kepadanya. Meskipun dia sangat berbakat, tetapi bakatnya dalam mengolah tubuh fisik terlalu lemah. Oleh karena itu, aku tidak memberikannya. Karena bagaimanapun kekuatan inti Guntur Gile sangatlah kuat. Dengan bakatnya seperti itu, hampir tidak mungkin dia dapat menahannya. Sebenarnya, aku telah menganggapnya sebagai putraku sendiri, karena dalam hal formasi, dia memiliki bakat yang luar biasa. Jadi, aku mencoba menemukan asal-usul jiwa untuknya. Tapi, aku tidak menyangka dia akan membunuhku. Mungkin aku memang tidak cocok menjadi gurunya. Tapi, sebagai seorang guru, aku tidak ingin dia terluka. Namun, pada akhirnya, aku juga yang menyakitinya, ucap Chang Xitia sambil menghela napas dalam-dalam. Karena tidak peduli seberapa besar keengganan yang dia miliki di dalam hatinya, itu tidak akan merubah apapun. Sekarang, dia harus melepaskannya. Mendengar itu, Joyan pun terdiam sejenak. Kemudian, memberitahukan tentang situasi yang terjadi pada dunia sensi saat ini. Namun,
Chang Xitian hanya menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak berdaya. Bagaimanapun juga, orang tua ini telah jatuh untuk waktu yang sangat lama. Meskipun dia pernah berjuang untuk dunia sensi, tetapi sekarang dia hanyalah sisa jiwa yang ditinggalkan Chang Xitian sebelum kejatuhannya. Jadi, secara alami, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Senior, apakah kamu memiliki keinginan yang belum dipenuhi? Senior, kamu pernah melewati api dan air untuk dunia sensi. Jika tidak mungkin, senior tidak akan jatuh seperti ini. Jadi, jika ada yang ingin senior lakukan, mungkin junior ini akan membantumu untuk mewujudkannya, ucap Sioyan sambil menakukkan tinjunya dengan hormat. Junior, aku telah lama jatuh. Jadi, orang mati tidak memiliki keinginan. Tapi, jika memungkinkan, tolong bantu keturunan klan Gunturku. Meskipun mereka tidak bisa banyak membantu sensi pada akhirnya, tetapi memperjuangkan dunia sensi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh generasi muda klan Gunturku, jawab Chang Xitian secara perlahan. Meskipun Chang Xitian hanya jiwa yang tersisa, tapi Sioyan dapat merasakan kepahlawanan yang sangat kuat yang terpancar darinya. Tetapi sayangnya dia dibunuh oleh muridnya sendiri karena dibesarkan dengan kebencian, bahkan sampai mengubah jiwa Chang Xitian menjadi jiwa iblis. Junior, karena kamu telah menjadi penguasa guntur ekstrim, mungkin kamu ingin mengetahui tentang kontrol guntur 9 langitku. Itu sebabnya kamu ada di sini, ucap Chang Xitian yang melanjutkan ucapannya perlahan. Senior, aku bukanlah keturunan klan Gunturmu. Apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Tidak peduli teknik apa yang ingin diwariskan senior kepadaku. Tentu, aku junior ini tidak akan memiliki keluhan. Tetapi, jika senior bersedia mengizinkan untuk mengajarkan teknik itu kepada junior klan Guntur, maka mereka pasti akan menggunakan teknik terkenal yang diciptakan oleh senior untuk bertahan hidup. Senior, sebelumnya aku ingin meminta maaf kepadamu karena aku mendapatkan pecahan batu giok ini dari Chang Yua, ucap Sioyan yang berkata sambil tersenyum. Karena dia bisa merasakannya bahwa klan Guntur harus menjadi klan yang sangat mementingkan kehormatan. Oleh karena itu, Sioyan sangat menghormati Chang Xitian dari awal sampai akhir. Tentu saja, itu dari lubuk hati Sioyan. Jadi, karena Sioyan sudah menghormatinya, secara alami, dalam kata-kata Chang Xitian tidak ada kemarahan sama sekali. Karena dia juga tahu ketika seseorang junior sedang dalam masalah, saat ia melihat generasi muda yang akan melewati air dan api yang berujung untuk dunia sensi, maka sebagai pendahulu pasti akan mewariskan warisannya kepada para juniornya, seperti para pendahulu sebelumnya. Jadi, Chang Xitian yang menciptakan metode pengendalian 9 guntur langit juga pasti akan melakukannya karena kepahlawanannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sioyan, Chang Xitian pun meremas kedua tangannya dengan ekspresi serius. Kemudian, ia pun berkata dengan sangat serius, "Tampaknya kamu tahu banyak tentang perbuatan pria tua ini. Meskipun aku telah jatuh, tetapi kamu masih memiliki rasa hormat. Sebenarnya, aku tidak ingin mengajarimu. Tetapi, jika teknik ini tidak diteruskan kepadamu, maka teknik ini akan menghilang bersama jiwaku. Jadi, karena kamu menyanjung teknik terkenalku, maka orang tua ini akan mengajarimu. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin teknikku ini menghilang seperti di aliran ke sungai waktu yang panjang," ucap Chang Xitian dengan sedih. Namun, dapat terlihat dari senyum di wajahnya bahwa klan Guntur tidak ada yang tidak suka disanjung, terutama Chang Xitian yang berdiri di depan Sioyan ini. Terima kasih senior, kamu telah memberikan persetujuan kepadaku. Junior ini pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Meskipun dunia sensi sekarang dalam masalah invasi antar dunia, tetapi generasi muda ini akan melindungi sensi dengan hidup mereka dan tidak akan mengecewakan senior. Aku juga tidak akan mengecewakan Guntur ekstrim. Bagaimanapun juga, aku adalah penguasa Guntur.
Jadi, aku akan membuat lautan darah musuh di medan perang ini, ucap Shoyan yang menjawab. Pada saat ini, Shoyan tampak sangat serius dalam kata-katanya, dan dia segera terdiam tanpa niat bercanda sedikit pun. Bagus. Dunia Senshi tidak akan pernah kekurangan putranya dari pertempuran berdarah ini. Ada sifat para pendahulu yang seperti perisai, ucap Chang Xitian. Begitu kata-kata Chang Xitian jatuh, tiba-tiba jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang langsung ke tengah. Kemudian, dengan cepat, informasi tentang teknik kontrol 9 langit yang diciptakan oleh Chang Xitian terus mengalir ke dalam pikiran Shoyan. Jelas, Shoyan telah melihat kekuatan teknik ini yang ditampilkan cacing emas larang Jincong sebelumnya. Jadi, secara alami, keterampilan bertarung ini bisa dianggap sebagai keterampilan bertarung tingkat kuno. Meskipun teknik ini tidak memiliki level, tetapi kekuatan yang ditampilkan juga cukup mencengangkan. Setelah jiwa Chang Xitian masuk ke dalam pikiran Shoyan, tiba-tiba batu giok di tangan Shoyan pun juga hancur, yang menunjukkan penguasa Guntur Ekstrim sebelumnya telah menghilang selamanya dari dunia ini. Setelah Shoyan menutup matanya untuk waktu yang lama, tiba-tiba dia perlahan membuka matanya. Namun tepat ketika dia membuka matanya, sosoknya telah menghilang. Kemudian, sosok Shoyan muncul kembali dalam ratusan kaki jauhnya. Pada saat yang sama, di bawah kaki Shoyan, ada kilatan guntur yang seperti benang sutra. Kemudian, kilatan guntur ini langsung menghilang. Sepertinya, dalam pertarungan kali ini, itu tidak terlalu sia-sia. Setidaknya, aku dapat belajar banyak cara menggunakan kekuatan guntur ekstrim. Dengan cara ini, aku dapat memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat dari bela diriku. Bagaimanapun, teknik rahasia tidak sebaik dengan kekuatan guntur asli, gumam Shoyan di dalam hatinya. Segera, dia menunjuk ke udara, dan seberkas cahaya pun meraung dengan sangat cepat. Kemudian, suara ledakan pun bergema di kehampaan. Luar biasa, teknik kontrol guntur 9 langit ini sangat cepat dan kuat. Jika teknik ini dapat dikembangkan dengan bantuan gerbang tempur yang sebenarnya di pagoda emas, mungkin teknik ini akan menjadi salah satu kartu andalan di masa depan, ucap Shoyan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Shoyan sangat bersemangat. Tepat ketika melihat pemandangan itu, Chang Yua pun sangat tercengang dan terus menatap Shoyan dalam keadaan linglung. Karena dari kejauhan, dia melihat sosok Shoyan yang berkilauan dengan kilatan cahaya guntur yang menembak lurus dengan sangat pesat. Hal ini membuat Chang Yua merasa sekilas dia dapat melihat leluhurnya. Bukan hanya kemiripan dalam hal gerakannya, tetapi juga dalam hal kecepatannya. Meskipun kekuatannya tidak sekuat leluhurnya, namun aura yang dipancarkan dari tubuh Shoyan jauh lebih kuat daripada leluhur klan gunturnya. Bahkan, rasa percaya diri dan kesombongan yang terpancar darinya adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Chang Xitian. Sebaiknya, kita harus pergi secepat mungkin, ucap Shoyan yang berkata perlahan sambil berjalan ke sisi sang ratu. Karena, setelah mencoba teknik kontrol guntur 9 langit, Shoyan tidak ingin terus membuang-buang waktunya di tempat ini. Pada saat yang sama, Chang Yua juga setuju. Ia mengikuti pengaturan yang telah diberikan sang ratu. Jadi, dia pun menangkupkan kedua tangannya. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Dengan slip batu giok ini, itu akan memberikan manfaat bagimu di alam dewa kuno. Sehingga kamu dapat membalaskan dendammu, ucap Shoyan yang berkata menatap Chang Yua dengan sangat serius. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Chang Yua pun tersenyum kecut. Tapi dengan cepat, Shoyan juga menguraikan susunan formasi yang menyelimuti 3 sosok di dalamnya. Kemudian pergi dari tempat ini menggunakan formasi teleportasi tersebut dengan sangat cepat. Setelah mereka mencapai ujung utara, Chang Yua pun mengucapkan selamat tinggal kepada Shoyan dan sang ratu. Jika kamu memikul tanggung jawab membalaskan dendam klanmu, kamu harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu. Karena hanya dengan memiliki kekuatan yang kuat, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi, berjuanglah dan jangan mati.
ucap Xion yang tiba-tiba berbicara. Tepat ketika Chang Yuan selesai mengucapkan kata perpisahan, Xiaoyan memberikan motivasi dan beberapa kata semangat untuk Chang Yuan. Meskipun sebelumnya aku sangat berani dan licik, tetapi aku dibesarkan di bawah perlindungan klanku sebelumnya. Tetapi setelah klanku dihancurkan, meskipun aku tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, tetapi berkat kedua senior, aku sebagai generasi muda, aku pasti akan memenuhi kepercayaanmu, ucap Chang Yuan yang berkata sambil mengepalkan tinjunya. Kemudian, ia pun berubah menjadi pelangi panjang. Lalu, ia menyapu ke ujung yang jauh. Adapun bagaimana Chang Yuan pergi kemana sekarang, Xiaoyan tidak banyak bertanya. Bagaimanapun juga, dia telah lama tinggal di tempat ini, yang membuat kekuatannya mengalami kemacetan. Jadi, secara alami, dia akan berusaha dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya. Sekarang, bagaimana dengan rencanamu selanjutnya? Ucap Sang Ratu. Setelah Chang Xitian pergi, Sang Ratu menatap Xiaoyan dan bertanya, sekarang, Avatar Yuan Shenpu mungkin akan mengalami beberapa masalah besar. Jadi, aku harus pergi ke sana, jawab Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Sebenarnya, aku sudah memprediksi masalah ini, bahwa Avatar Yuan Shenpu pasti akan mengalami masalah. Bagaimanapun juga, kamu yang mencari masalahnya. Jadi, secara alami, tidak mungkin kamu tidak akan mengalami beberapa masalah darinya, ucap Sang Ratu kembali. Sudut mulut Sang Ratu sedikit terangkat. Kemudian, ia pun menatap Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut dan tertekun sejenak. Sepertinya, kamu perlu lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, sehingga tidak menyebabkan masalah di masa depan. Tapi, keputusan ada di tanganmu. Jadi, kamu dapat memberitahuku secara langsung bahwa apapun yang ingin dilakukan suamiku sekarang, istrimu ini hanya bisa mendukungmu, ucap Sang Ratu. Sang Ratu melanjutkan pembicaraannya sambil menatapnya dengan serius. Namun, tepat ketika ditatap oleh sepasang mata Sang Ratu yang sepertinya memancarkan cahaya bintang dan ada suaranya yang tak tergoyahkan, itu membuat hati Xiaoyan benar-benar tenggelam. Baiklah Nan-er, kita juga harus pergi, ucap Xiaoyan yang berkata sambil tersenyum. Setelah kata-kata itu keluar, Xiaoyan melihat ke ujung yang jauh. Kemudian, ia mengamati sekelilingnya. Namun, Sang Ratu yang mendengar kata-kata di belakangnya, tiba-tiba ia bersandar di pundak Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Kemudian, Xiaoyan pun menatap Sang Ratu dengan linglung. Melihat ekspresi Xiaoyan, senyum indah pun muncul di wajah cantik Sang Ratu. Seolah-olah ia sangat bahagia sekarang, karena tiba-tiba Xiaoyan memanggil nama aslinya atas inisiatifnya sendiri. Meskipun sebelumnya, Sang Ratu telah memaksa Xiaoyan untuk memanggil namanya, tetapi Xiaoyan tidak melakukannya, dan sekarang ia menyebutkannya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin Sang Ratu tidak bahagia? Bagaimanapun juga, panggilan Ratu hanya sebuah gelar, jadi dia lebih bahagia jika Xiaoyan memanggilnya seperti itu. Meskipun Xiaoyan telah menjelaskan, tetapi mata Chang Xiyuan dan Nan Puyuan adalah yang mulia, yang baru saja kehilangan beberapa ingatannya. Jadi, di hatinya mereka tidak akan pernah berubah. Xin pun berpindah ke suatu tempat. Pada saat ini, di laut ketiadaan yang sangat luas, di laut barat, Avatar Yuan Shen dengan tubuhnya yang besar masih menyeret bintang-bintang di belakangnya. Meskipun butuh banyak usaha untuk terus bergerak maju, tetapi kecepatannya tidak lambat. Bahkan, ketika Avatar Yuan Shen melihat sebuah bintang atau benua di sepanjang jalan, dia secara alami akan pergi untuk mengambil energi inti bintang yang terakhir. Namun, kekuatan ini juga berasal dari keinginan terakhir bintang tersebut. Bagaimanapun juga, bintang ini tidak rela makhluk hidup di dalamnya dihancurkan, dan sumber dayanya dijarah oleh para pasukan dunia Tesu. Jadi, setiap kali Avatar Yuan Shen pergi ke bintang-bintang ini, Avatar Yuan Shen akan mendapatkan roh dunia dari bintang ini. Jadi,
Tidak peduli apakah di dalam tubuh Avatar Yuansen adalah roh dunia atau inti bintang yang tersisa yang diberikan oleh bintang-bintang ini. Itu tidaklah penting bagi Zoyan. Bagaimanapun juga, apa yang diambil Avatar Yuansen, Zoyan adalah kepercayaan terakhir dari bintang-bintang ini. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi, Avatar Yuansen akan terus maju tanpa rasa takut sedikit pun. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mencari Kak Maya di pinggir hutan kota. Yang masih setia bakal kalah sama yang punya harta.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。